Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fiddin, jamaah sekalian, bapak, ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam ini Allah perkenankan kita hadir di majelis ilmu setelah sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah dan sembari menunggu isya. Mudah-mudahan kita juga nanti Allah takdirkan untuk bisa salat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan semua pengikut yang senantiasa istiqamah sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, ini kita di bulan Maulid, ya, bulan yang sebagian menjadikannya satu momentum untuk kembali mengenang kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membangkitkan kembali kecintaan kepada baginda Nabi. Tetapi yang penting untuk kita fahami bahwa mencintai Nabi itu secara utuh. Cinta kepada Nabi tidak cukup hanya disematkan melalui ucapan dan pujian. Tetapi cinta kepada Nabi adalah cinta kepada pribadi beliau, cinta kepada apa yang dibawa oleh beliau, cinta kepada apa yang menjadi misi dan visi kehidupan beliau. Maka itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, beliau mempersyaratkan bahwa kecintaan kepada Allah harus dibuktikan dengan kecintaan kepada Nabi, dan kecintaan kepada Nabi harus dibuktikan dengan kecintaan kepada apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu syariat ini. Maka dusta dia mengklaim cinta kepada Nabi, tetapi di sisi yang lain dia justru menghina ajaran apa yang dibawa oleh Nabi. Palsu cintanya kepada Nabi, di saat yang sama dia justru menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi. Dia merendahkan syariat ini, dia menghalang-halangi dakwah yang menjadi misi hidupnya Nabi. Maka orang yang semacam ini tidaklah mampu membuktikan kecintaannya secara hakiki, melainkan hanya melalui ucapan dan pujian-pujian semata. Melaksanakan kegiatan momentum maulidan, tapi di saat yang sama mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi. Di saat Islam punya solusi, bahkan tidak pernah sedikit pun untuk dilihat dan dikaji. Ya. Maka idealnya momentum maulidan, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, harusnya menjadi satu gerakan dan momentum untuk kembali kepada kitabullah wa sunnah, kembali kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Ya. Maka miris kita ketika misalnya perundang-undangan yang dibuat tak satu pun yang merujuk kepada syariat, bahwa Islam punya solusi perburuhan. Islam ada istilah al-ujrah, bahwa di Islam ada semua solusi kehidupan, tapi tak satu pun itu diperhatikan. Padahal Islam menggenggam peradaban sejak abad ke-7 sampai abad ke-20.
dalam rentang sejarah yang panjang itu, Islam membangun peradaban, bukan meruntuhkan satu kehidupan. Sejak masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, terus dilanjutkan di masa Bani Umayyah, betapa peradaban kehidupan manusia itu menemukan jati diri yang sesungguhnya. Maka tidak aneh ketika Raja Louis III saat dia mengatakan pasca wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang ke-7, apa katanya? Sungguh aku tidak heran jika ada para rahib yang meninggalkan dunia, tapi aku begitu takjub kepada Umar bin Abdul Aziz yang di saat ia menggenggam dunia, ia telah mampu meninggalkan dunia. Dilanjut masa Bani Abbasiyah, peradaban kegemilangan Islam dengan keilmuannya begitu luar biasa, luar biasa, sampai pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Terus begitu, sekian rentang sejarah kehidupan umat manusia dalam naungan syariat Islam tak pernah dilirik sebagai solusi bagi kehidupan. Padahal di situ ada kebangkitan ekonomi, di situ ada kebangkitan kebudayaan, di situ ada kebangkitan pengetahuan, di situ ada keindahan hukum keadilan yang luar biasa. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi akan menaklukkan kembali Palestina, membuka kembali Palestina 1189, dikatakan, apakah engkau akan menghabisi kami sebagaimana kami menghabisi kalian ketika kami melakukannya di Palestina 1099? Apa kata Salahuddin? Kalian aman, karena aku Salahuddin, aku bukan kalian. Maka kita bisa lihat setiap kali futuhat, dimanapun penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin atas satu wilayah yang dimerdekakan, maka di situ tak pernah ada dendam, tak pernah ada pembantaian, tak pernah ada genosida. Tapi berbalik ketika Andalusia kembali dikuasai oleh pasukan Spanyol, Isabel dan kawan-kawan, apa yang terjadi? 3 pilihan: enyah dari Spanyol, atau kembali kepada kekafiran, atau yang ketiga, Anda harus mati di tiang gantungan. Tapi coba lihat Konstantinopel 1453, 29 Mei, Al-Fatih menaklukkannya, tak satu pun yang dihabisi. Umar bin Khattab ketika awal menaklukkan kota Palestina juga diserahkan kunci dengan damainya. Salahuddin pun demikian, dan seterusnya. Karena itulah Islam menunjukkan kemuliaan. Maka aneh jika kemudian undang-undang yang sekian ratus ribu halaman, bahkan sekian ribu halaman, yang bahkan kita sendiri tidak punya keyakinan apakah semuanya bisa menyelesaikan dalam membaca itu. Karena tingkat literasi kita ini kan rendah sekali, Pak. Tingkat literasi kita ini rendah. Jangankan nang 1000 halaman, ya, nang selembar aja itu banyak aja nang petakun masih. Coba pian tuh undangan tak dapat undangan tuh selembar aja. Itu salah juga. Sekalinya lain ahad inilah ahad isuk, sekalinya kan salah tuh datang kada terbaca tanggalnya, ada janang luput. Karena tingkat literasi kita rendah. Tidak bisa dipungkiri, mohon maaf, di sini ada sekolah SD Alam. Nanti ada undangan, bla bla bla, kepada ananda orang tua mohon hadir pada saat ini. Karena ada nang WA tuh, Pak pakai baju apa kekanakannya? Padahal ada tulisannya pakai seragam hari Senin. Kada terbaca Pak aja, selembar aja tuh. Karena tingkat kita rendah, ya. Maka tidak jamin 1000 halaman itu, yang bahkan hari ini tidak jelas berapa jumlahnya itu. Aneh, sudah disahkan tapi tidak jelas. Sehingga kadang-kadang kita berasumsi sekiranya anggota dewan itu membaca sekian ribu halaman ini, kalau dalam buku Islam habis apanya?
Sekalinya pas kita kuliti 1000 halaman itu, kalau memang tingkat literasi kita tinggi, khatam satu kitab Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah itu 1088 halaman. Kok kurang lebih aja lawan omnibus law itu. Cuman itu muqaddimahnya aja masih ada 7 jilid lagi. Al-Iktibar itu 7 jilid, muqaddimahnya 1088 halaman. Jadi kalau dalam dunia Islam biasa saja itu. Kitab Al-Asy-Syafi'i misalnya berapa jilid? Ya. Sudahlah ringkasan Ibnu Katsir saja nang terjemahannya 8 jilid kan. Ya, tergantung penerbitnya. Ya. Itu kita tidak selesai-selesai kok. Maka 1000 sekian halaman ini kita. Nah, oleh sebab itu maka sekali lagi momentum bulan Rabiul Awal yang dikenal sebagai bulan Maulidan hendaknya menjadi momentum yang kuat bagi kita untuk kembali kepada syariat, karena syariatlah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Nabi haruslah juga mencintai apa yang dibawa oleh Nabi. Ikhwan fillah dimulakan Allah, kita lanjutkan kajian kita halaman 26. Kemarin terakhir kita sampai pada surah An-Nahl ayat 58-59, yaitu terkait dengan haramnya kita membenci anak perempuan. Karena itulah ketika Allah menakdirkan kita, memberikan kita anak baik laki-laki atau perempuan, maka keridhaan kita adalah bukti keimanan. Sebab yang lain bisa dikembalikan kepada lemahnya iman atau lunturnya keyakinan karena keadaan mereka yang tidak ridha dengan berkah Allah kepada mereka yang melahirkan anak wanita. Jadi orang yang tidak meridai Allah karuniai dia anak wanita, maka ini bentuk lemahnya iman. Ya. Allah berfirman, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu ma yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki, atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi kembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kewajiban menjaga anak perempuan bagi yang punya anak perempuan. Man ala jarataini hatta tablugha jaa yaumul qiyamah ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara 2 anak perempuan hingga keduanya dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat dan jarak aku dengan dirinya seperti ini, beliau menggenggamkan jari jemarinya. Hadis rawahu Muslim. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Musnadnya bahwa Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan kemudian ia bersabar mengasuhnya, memberinya makan, pakaian dari hartanya, anak perempuan tadi akan menjadi penghalang baginya dari siksa api neraka. Dalam riwayat yang lain Al-Humaidi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu salasu banatin aw salasu akhwatin aw bintani aw ukhtani fa ahsana suhbatuhunna wattaqallaha fihinna dakhala al-jannah. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, 3 saudara perempuan, atau 2 anak perempuan, atau 2 saudari perempuan, lalu ia perbaiki pergaulan dengan mereka dan sabar atas mereka dan bertakwa kepada Allah, maka ia masuk jannah. Ini beberapa hadis terkait dengan keistimewaan bagi orang tua yang diamanahi Allah dengan anak perempuan. Hadis-hadis ini sebahagian memaknainya kontekstual.
bahwa hadis ini adalah bentuk bagaimana Islam memuliakan wanita yang pada masa jahiliyah amat sangat dihinakan, yang tidak punya kedudukan. Sehingga pada masa Islam Rasulullah mengapresiasi dengan hadis-hadis yang memotivasi ini, bahwa siapa yang dia ikhlas ya dengan anak perempuan, bahkan sampai 2 sampai 3 ya, kemudian ia tetap memberikan nafkah kepadanya, bersabar atas apa yang menimpanya. Dalam tanda ini maknanya adalah konteks sosial, bahwa di situ ada cercaan, di situ ada penghinaan, di situ ada pelecehan, di situ ada kedudukan yang seolah-olah rendah karena dia punya anak perempuan. Nah, siapa yang bersabar atas itu dan senantiasa bertakwa kepada Allah, maka ia masuk jannah. Ya, ini pada masa itu. Jadi kalau dikatakan bahwa saat ini ada kelompok yang menggagas paham feminisme, Islam sudah sangat mengangkat harkat dan derajat kaum wanita. Ya, inilah Islam gitu. Inilah Islam. Satu ketika ada mahasiswi non muslim nanya, "Pak, bedanya Islam sama agama lain apa?" Yang pertama aja kita, Islam itu din Rabbani, agama yang berasal dari Tuhan. Sama baik, Kristen juga dari Tuhan ya. Ujar kita, tapi yang ini orisinil, yang itu tidak orisinil. Bukti originalitasnya secara empiris dapat dibuktikan, bahwa mulai ujung dunia mana sampai di sini terkait dengan keimanan sama, ya, syariatnya sama. You kalau baca Bible di Banjarmasin lalu datang ke Amerika, kira-kira paham tak Bible-nya? Harus cari terjemahannya baik. Kalau nanti datang ke Jerman bisa baca Bible-nya? Belum tentu, Pak ya. Kalau kami sama, kami dimanapun baca Quran, bacaannya sama. Mau Quran yang di Amerika, mau Quran yang di Indonesia, mau Quran yang di Saudi, mau Quran yang di Jerman, sama. Yang di Jepang sama. Yuk kalau ke gereja, ini mohon maaf ya, kebetulan karena aku itu kan ini, kalau ke gereja bacaannya apa? Kira-kira kalau Anda datang ke Amerika sama nggak bacaannya dengan? Beda. Kalau kami sama, mau sholat kami di Banjar, mau sholat kami di Jakarta, mau sholat kami di sana, bacaan kami sama ya, sama. Nah yang kedua, dinul Islam itu insani, fitrah, humanis, sangat sesuai dengan kehidupan manusia ya, sangat sesuai. Kenapa? Karena turun dari zat yang mencipta, yang faham betul tentang apa yang dia cipta. Maka itu tidak ada satupun syariat ini yang membuat sulit untuk dijalankan. Dia pasti mudah. Dia pasti mudah. Nggak ada tuh sholat kita jengking misalnya, nggak ada. Susah Pak kalau begitu. Iya memang nggak disuruh. Ya. Ada kita disuruh untuk mengisolasi diri, nggak ada. Ya. Hatta lalu kami sebutkan, hatta dalam Islam itu tidak boleh tidak punya keyakinan, tidak boleh ada keyakinan untuk tidak mau menikah. Karena menikah adalah fitrah manusia. Ya. Suatu ketika ada sahabat yang datang, ya, bertanya kepada istri Nabi bagaimana ibadah Nabi. Lalu kemudian setelah mengetahui bagaimana ibadah Rasulullah SAW, lalu yang satu mengatakan, kalau begitu saya untuk sama dengan Nabi atau setidaknya bahkan lebih tinggi dari Nabi, saya tidak akan tidur malam, selamanya saya akan salat malam. Yang satu mengatakan saya akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan saya tidak akan menikah selama hidup. Ya, sampaikan oleh Rasulullah, mana yang tadi itu, mana? Ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling baik di antara kalian, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi
Aku salat malam dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Dan aku menikah. Maka siapa yang tidak senang dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Kan begitu Pak. Karena ini syariat yang sangat fitrah, sangat humanis gitu. Puasa ya ada berbuka, tidak menyiksa. Menikah itu fitrah manusia, ya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian kami sebutkan ada 8 itu, ya. Bahwa Islam itu agama yang syumul, yang syamil wa kamil. Ya. Itulah yang membedakan kami dengan agama yang lain. Bahwa dalam Islam itu semua kehidupan dimensi hidup ini ada diatur di dalam Islam. Mulai tidur sampai bangun sampai tidur kembali. Apapun yang dikerjakan di situ ada tuntunan di dalam Islam. Kan ini agama Rabbani dan senantiasa mencakup semua aspek hidup. Hendak tolak begawi ada doanya. Sampai di pasar ada doanya. Sampai di wadah gawian hendak memulai gawian ada bacaannya. Rupanya hendak memacul sepatu ada tuntunannya. Hendak masuk ke WC ada tuntunan dan bacaannya. Rupanya hendak istinja cebok ada aturan main tangan mana yang digunakan. Semuanya diatur dalam Islam. Kira-kira agama Anda ada begitu? Ya, kebetulan satu saja Pak mahasiswi non muslim. Jadi dalam masalah feminisme, dalam masalah mengangkat harkat martabat perempuan, Islam ini sudah jauh melampaui apa yang diperjuangkan. Bahkan yang diperjuangkan kan melenceng. Mereka pinginnya semuanya serba setara, semuanya sejajar, ya. Karena secara gender tidak boleh dibeda-bedakan. Dalam Islam masih ada dianggap belum sempurna. Karena itu ada ayat yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat yang anti gender. Ya. Lalu Pak, lupa nama penelitinya ya. Peneliti ahli otak. Baru kok belakangan, enggak belum lama. 10 tahun terakhir ini. Dia melakukan kajian otak, ingin membuktikan dan ingin yang melakukan uji ini adalah kaum feminisme. Dia ingin membuktikan bahwa manusia itu sejajar laki-laki dan perempuan itu. Ya. Dalam segala aspek dia ingin disamakan perempuan itu. Maka dia memberikan stimulus kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang usia di bawah 3 tahun. Ya, anak laki-laki dikasih mainan berbau warna pink. Ya, berbau warna pink. Ingin supaya anaknya atau anak itu menerima bahwa ternyata tidak ada perbedaan. Lihat, dia pengennya begitu. Faktanya hampir semua anak yang diteliti ketika anak laki-laki yang diteliti ketika diberikan stimulus mainan berwarna pink, hampir semuanya membuang. Hampir semuanya membuang. Dikasih lagi boneka dan mainan yang pakai roda. Apakah laki-laki dan perempuan ini tidak ada perbedaan dalam mengambil mainan? Ternyata tanpa diberikan petuah gitu. Yang laki-laki relatif hampir semuanya mengambil mainan yang pakai roda. Dan hampir semua, bahkan 100% kalau yang perempuan itu mengambil mainan yang berbentuk boneka. Enggak percaya dengan manusia, diuji kepada binatang, Pak. Coba nanti buka pojok Dr. Adian Husaini, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia. Tulisan beliau kalau tidak salah, kalau tidak 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Diuji coba kepada monyet jantan dan monyet betina, anak monyet jantan dan anak monyet betina. Dua-duanya dikasih mainan, ada dikasih mainan pakai roda dan dikasih mainan berbentuk boneka. Ternyata 100% monyet jantan memilih mainan yang pakai roda.
80% monyet betina mengambil mainan dalam bentuk boneka. Hanya 20% yang ikut-ikutan ngambil mainan pakai roda. Jadi monyet aja mereka kalau disama-samakan. Kenapa? Karena sejak janin otak laki-laki dan otak perempuan itu secara struktur berbeda. Berbeda memang. Jadi bahwa Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu tepat. Jadi drivernya itu harus laki-laki. Ya. Untuk menentukan satu titik keputusan itu memang harus laki-laki. Karena otak laki-laki itu otaknya cenderung cepat. Maka itu jangan salahkan ibu-ibu kita Pak kalau ditakoni lagi kita berjalan itu. Mi hari ini kita nak makan apa? Dia jadang omanya terserah pian aja bahai. Ini terserah nih alih tuh Bang. Nah, itu kita ke Padang dingin lah. Sapadas Bang Padang nih aja. Ya sudah nasi goreng aja sudah. Lagi pindah ke anak nang goreng-gorengan bahai aja. Jadi nang mana? Gitu. Tapi memang begitulah khasnya. Maka yang menentukan itu sudah tak putuskan. Gitu. Banyak tuh keputusan-keputusan penting ya. Setelah dimusyawarahkan itu memang kuncinya fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Disebutkan kata abawahu itu bukan hanya maknanya orang tua, tetapi kata abun memang lebih dekat. Ya. Maka biasanya Pak untuk menentukan hadis-hadis Nabi yang terkait dengan keputusan-keputusan final yang besar itu menggunakan kata abun, fa abawahu yuhawidani. Ini kaitannya dengan masalah keyakinan. Tapi kalau kaitannya dengan masalah kebahagiaan anak, ya, kesenangan anak, itu menggunakan kata walid. Misalnya barakallahu lahu wali walidayhi. Kenapa kata walid itu lebih dekat dengan walad? Walad itu maulud, itu tempat dilahirkan. Ya. Jadi siapa itu perempuan? Maka biasanya kalau kaitannya dengan doa keberkahan, selalu menggunakan kata walad, waladun, walid. Orang tuanya, orang tua walid. Meskipun demikian sebagian menguatkan kata walid itu lebih dikuatkan kepada ibunya. Begitu pula kata abawahu, sebetulnya dua-duanya kepakai, orang tua baik bapak dan ibunya. Tetapi sebagian ahli bahasa menyebutkan bahwa dia lebih dekat kepada ayahnya. Maka nanti kita bisa perhatikan itu struktur kalimat di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keputusan-keputusan penting ada di tangan ayahnya. Ya. Maka itu ini yang harus kita perhatikan. Nah, sehingga sekali lagi bahwa anak perempuan yang Allah karuniakan kepada kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya dan kita ridai pemberian Allah sebagaimana halnya kita menerima anak yang laki-laki. Kemudian poin yang keempat, keutamaan orang yang tabah dalam menghadapi kematian anaknya. Saat seorang muslim berada pada puncak keimanan dan memiliki keyakinan yang paling tinggi mengimani ketetapan Allah yang baik dan buruk, itu benar datangnya adalah dari Allah, maka akan menjadi kecillah berbagai peristiwa yang dihadapinya. Jika demikian maka menjadi ringanlah musibah-musibah yang menimpanya. Ia berserah diri kepada Allah, hatinya merasa tenang, raganya akan ringan karena kesabarannya menerima musibah, ridha kepada Allah dan tunduk menerima ketentuan-ketentuannya. Inilah makna Islam sebetulnya. Inilah makna Islam. Islam itu kan maknanya al-khudu', tunduk, patuh, berserah diri. Ya. Makna berserah diri ini tidak difahami dalam makna fatalistik, dalam makna faham fatalisme. Ya. Tetapi makna berserah diri ini adalah menyerahkan segala keputusan atau meridhoi segala keputusan yang Allah tetapkan atas dirinya tanpa banyak mempertanyakan. Itu namanya berserah. Jadi kalau kita kadang mengenal
Islam diambil dari kata aslama yuslimu islaman, maknanya tunduk, patuh, berserah. Maka kata berserah itu, al-khudu itu ada pada konotasi kita ridha kepada Allah atas segala keputusannya, atas apa yang Allah tetapkan bagi kita. Jadi Allah tetapkan apa saja itu ridha, ya, tanpa banyak bertanya. Ya. Kalaupun kita dapat hikmahnya, maka itu bonus saja, ya, bonus. Kenapa jadi sholat maghrib tuh 3 aja? Sudah gawi aja, kalau terlalu banyak ditakuni. Ya. Ya. Kenapa jadi subuh tuh 2 rakaat aja, Pak? Terima aja. Sampai ini nggak ada tahu juga kenapa jadi 2 aja? Ada apa-apa juga? Sampai tuha ada tahu kenapa jadi maghrib tuh 3? Ada apa-apa juga? Terima saja. Itu namanya Islam. Ya. Itu namanya Islam. Babi itu haram, ya sudah, terima saja. Kenapa jadi babi haram? Ya mungkin karena ada cacing pitanya. Menurut ini dengan segala kecanggihan bioteknologi, ada ilmu yang bisa memutasi genetik, lahirlah misalnya babi tanpa cacing pita, apa cacing pitanya, apa babinya kemudian jadi halal, kan tidak. Ya sudah, terima saja. Pokoknya babi itu ada cacing pitanya kah? Ada cacing pitanya kah? Menjallah haram itu haramnya sudah. Ya. Kalau ketemu hikmahnya itu bonus. Ya. Tapi kita tidak dibebani untuk mencari jawaban. Karena itulah maka kata Islam itu simple sekali, sederhana sekali. Ya. Jadi kalau ada orang sholat, wah pian nih pak sembahyang peni hanya sampai level syariat aja, lagi kada sampai level hakikat. Maksudnya gitu, repot bener. Sholat saja sudah, mau sampai level mana syariat, hakikat, yang kita lakukan adalah sebaik-baiknya sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, kadang-kadang kan kita dibebani dengan level, ya. Wah ini masih level syariat aja nih, tunggang tungging aja. Kada tetamu, kada lawan Allah, kada tajalli dia, ya, kada menatap wajah Allah di saat salat. Karena kita tidak dituntut untuk itu, gitu. Kita tidak dituntut untuk itu. Salat sebagaimana Rasul salat, selesai. Sallu kama ra'aitumuni usalli, hadirkan hati sebaik mungkin. Itu levelnya apa Pak? Sudah, ya sudah saja, terima saja. Justru kadang-kadang ada yang sampai level hakikat malah jadi nggak sholat, kan repot. Ya. Kenapa? Karena sudah tawajuh dengan Allah, ya. Karena intinya sholat itu kan komunikasi. Amun kita sudah bisa komunikasi apabila kau berhadap lawan Allah Taala, kada usah lagi sholat, kan sampai di situ akhirnya. Ya. Maka Islam itu mudah, ya. Salah satu prinsip Islam itu kan yasir wala tu'asir. Nah, maka kata Islam itu juga menunjukkan kita ridha, ya, kepada semua ketentuan Allah. Berpijak dari keimanan inilah maka Nabi mengabarkan bahwa siapa saja yang kehilangan anak, meninggal, kemudian dia bersabar dan beristirja, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di surga. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada anak dari seorang hamba telah meninggal dunia, maka Allah berkata kepada para malaikat, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Para malaikat menjawab ya. Allah bertanya, kalian cabut buah hatinya? Para malaikat menjawab ya. Allah bertanya, apa yang dilakukan hambaku? Ia memujimu dan beristirja. Jawab para malaikat, Allah berfirman, bangunkan sebuah rumah di jannah untuk hambaku itu. Oleh karena itulah maka dalam riwayat yang lain disebutkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada seorang wanita, ma minkunna imra'atan yamutu laha salasatun minal waladi illa kanu laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun aw isnani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnani.
Siapa yang di antara kalian telah kehilangan anaknya, maksudnya meninggal dunia, 3 ikung anaknya meninggal, melainkan anak-anak itu akan menjadi penghalangnya dari neraka. Lalu wanita tadi bertakun pulang, amun 2 ikung Jepang Nabi nang meninggal. Ujar Nabi, demikian juga jika yang meninggal itu 2 ikung aja. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu salasatun minal walad fahtasabahum dakhala al-jannah. Qala qulna ya Rasulullah wa isnani, qala wa isnani. Barang siapa yang memiliki 3 anak yang telah meninggal dunia kemudian ia bersabar karenanya, maka ia masuk surga. Kami bertanya, jika hanya 2 saja? Nabi menjawab, begitu juga jika hanya 2. Salah seorang perawi mengatakan, sekiranya ada yang bertakun seikung aja, maka kemungkinan Nabi juga akan menjawab bahkan seikung saja. Aku berpendapat sekiranya ada yang mengatakan 1, niscaya beliau juga akan mengatakan 1. Maknanya adalah, intinya siapa yang kehilangan anak lalu ia bersabar dan memuji Allah, beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kesabaran itu akan mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu Isya, insyaallah mudah-mudahan bisa kita akan lanjutkan pada poin yang kelima, yaitu terkait dengan mengutamakan urusan Islam daripada kecintaan kepada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala khilaf. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.